Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Teman-teman ingat tetap ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk keadaan daripada altcoin sendiri dari segi market cap-nya teman-teman di sini berada di area 2,35 triliun dolar, sedangkan Bitcoin dominance masih di area 51,9%, masih terlalu tinggi. Dan kalau kita berbicara tentang Fair and Greed Index-nya teman-teman di sini berada di 0,86 dalam kondisi extreme greed. Nah, di sini teman-teman di tahun 2024 ini banyak sekali para pemain kripto yang meyakini bahwasanya di halving tahun ini teman-teman ya, ini akan menyebabkan Bitcoin ini mengalami lonjakan harga ya. Dan akan terjadinya alcession yang mungkin cukup signifikan. Banyak yang meyakini hal tersebut ya. Jadi menurut saya seperti ini teman-teman, ada 3 poin ketika Bitcoin halving ya. Ada 3 narasi nih, kemungkinan setelah halving ketika Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, semoga saja seperti itu. Kemungkinan ini akan terjadi 2 session, di mana session pertama akan lari ke meme session, yang kedua akan ke token utilitas, walaupun dalam artian adalah alt session teman-teman ya. Akan tetapi narasinya banyak yang meyakini ketika Bitcoin membentuk harga tertinggi baru, maka yang akan mengalami kenaikan berikutnya adalah dari sektor meme ya. Setelah sektor meme itu sudah dirasa selesai untuk kenaikannya, barulah lari ke sektor token utilitas. Nah, kali ini menarik teman-teman ya, karena beberapa dari rekan-rekan banyak yang bertanya, Bang, untuk masuk ke sektor meme apakah saat ini udah telat ya kan? Nah, kalau menurut saya pribadi banyak yang bertanya nih, apa aja gitu ya meme-meme yang mungkin mengalami volatile harga atau lonjakan harga ketika Bitcoin halving dan membuat harga baru tertingginya gitu ya. Jadi di sini ada beberapa referensi, termasuk ada Omnicat ya, yang dimana dia memiliki 7 chain. Terus ada WEN juga teman-teman yang hari ini juga mengalami kenaikan sekitar 37%. Terus ada juga beberapa token ya, kalau kita lihat ada Catcoin, terus ada juga PP teman-teman ya, ada Shiba Inu juga, Dogecoin, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, akan tetapi kalau kita mengacu pada pertanyaan teman-teman, apakah kita masuk ke semisal nih, masuk ke Dogecoin, ke PP, ke Shiba, WEN dan sebagainya ya, apakah kita udah telat, Bang? Ya, kalau menurut saya pribadi narasi meme session itu belum telat, teman-teman ya. Narasi meme session belum telat. Kenapa? Kalau kita mengacu pada harga Bitcoin saat ini, ya kan? Harga Bitcoin tertingginya berapa? Di area 63.900. Ya, di area 63.900 untuk beberapa hari terakhir ini. Nah, setelah Bitcoin mengalami sedikit koreksi, saat ini berada di area 61.000 something, 62.000 something gitu, teman-teman ya. Nah, kalian bisa melihat sendiri token meme ya yang mengalami kenaikan luar biasa ya. Token-token utilitas lainnya belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akan tetapi meme session udah mulai nih ya, udah mulai terlihat di mana beberapa token meme mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, token meme itu bisa naik tergantung dari segi komunitasnya. Ketika komunitasnya udah terbentuk, maka di situ untuk ngepam daripada si token meme tersebut juga sangat mudah dan dipicu juga dengan market cap tentunya ya. Nah, jadi di sini ya, kalau menurut saya pribadi narasi meme session nanti teman-teman, ketika Bitcoin ini nanti mungkin naik lagi nih, semisal dia naik lagi sampai 68 atau 69.000 US dollar ke ATH-nya yang lama, habis itu dia terjadi sideway atau sedikit koreksi gitu teman-teman, maka tidak menutup kemungkinan ya sektor meme akan mengalami kenaikan kembali, karena rata-rata seperti ini, ketika orang beli Bitcoin di harga berapa ya, semisal 20.000, 25.000 atau di 30.000 US dollar gitu ya kan. Ketika harganya udah menyentuh di area 61.000, 63.000, mereka itu pasti akan mengalami yang namanya taking profit. Walaupun nggak semuanya, ya entah modalnya dulu ditarik atau profitnya aja yang ditarik. Rata-rata penarikan mereka teman-teman ya, 10% itu ditarik ke rekening mereka pribadi untuk jajan dan sebagainya. Nah, sisa dari taking profit tersebut biasanya rata-rata lari dulu nih. Nah, pelariannya kemana? Biasanya ke meme
token terlebih dahulu yang menurut mereka memiliki masa depan yang cukup cerah ya. Nah, kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, token kodok itu kan di sektor PP dan kawan-kawannya itu sudah dipump juga ya kan. Terus sektor dari anjing-anjingan udah di pump juga ya. Sektor kadal belum ya, sektor kucing juga belum. Mungkin ya antara itu teman-teman, akan tetapi seperti PP, Shiba Inu, Dogecoin ini narasinya ya. Seperti Dogecoin nih, kemungkinan besar dia bisa menyentuh ke $1. Kenapa? Karena naratif daripada si Dogecoin teman-teman ya, untuk saat ini harga daripada Dogecoin dia berada di area 1415 ya. Banyak yang meyakini Dogecoin bakal menyentuh ke harga $1 bahkan di $3 ya. Kenapa? Karena mengacu pada SpaceX juga teman-teman, yang dimana notabene Elon Musk katanya bisa buat membayar juga ya. Terus yang kedua adalah narasi tentang experiment, yang dimana digadang-gadang Dogecoin ini yang akan menjadi pembayaran utama, walaupun nanti juga ada beberapa altcoin lainnya. Mungkin yang pertama kali akan digunakan adalah Dogecoin ya. Itu yang bisa membawa narasi Dogecoin itu naik lebih tinggi. Oke, seperti itu ya. Terus di sini juga ada beberapa seperti Shiba Inu ya. Shiba Inu ini memiliki potensi untuk mengalami ke harga tertinggi sepanjang masanya dulu ya, di kisaran Rp1 bahkan bisa lebih. Kenapa? Karena di sini masih ada beberapa narasi yang bisa membawa persentase harga daripada Shiba Inu itu naik lebih tinggi ya. Salah satunya adalah adopsi daripada teknologinya yang pertama. Yang kedua adalah dari segi burn yang akan terjadi ketika hard fork itu terjadi teman-teman, di mana kita bisa melihat lebih transparansi dari segi pembakaran. Yang ketiga, masih ada beberapa project yang akan di launch yang kata pengembangnya ya kan, ya mungkin akan terselesaikan di tahun 2024 ini, lambat-lambatnya di awal tahun 2025 ya. Itu bisa membawa harga daripada Shiba Inu juga mengalami volatile harga. Apakah masuk saat ini udah telat Bang? Kalau menurut saya pribadi ya sebenarnya belum telat, cuman harganya udah mulai naik gitu ya kan. Kalau kalian kekeh untuk masuk, jangan 100% dulu ya kan, kalian masuk 20% dari modal kalian ya, untuk antisipasi ketika terjadi koreksi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap ada kenaikan pasti akan terjadi yang namanya koreksi teman-teman ya. Terus kalau kita berbicara tentang PP ya, PP ini cukup signifikan juga kenaikan beberapa hari terakhir ini teman-teman, dan saya ucapkan selamat karena banyak sekali dari teman-teman yang udah taking profit dari PP dan udah cuan luber juga, ada yang puluhan juta bahkan ratusan juta, bahkan ada yang 1M juga teman-teman ya. Jadi bervariasi lah profit mereka. Nah, apakah kita masuk ke PP juga telat? Tentunya belum. Karena apa? Bitcoin belum membuat harga tertingginya ya. Ingat konteksnya, ketika Bitcoin ini naik ya kan, dan dia cenderung konsolidasi, berarti altcoin ini akan mengalami kenaikan. Nah, altcoin tersebut biasanya dibagi dua gitu ya kan, token meme dan token utilitas. Mana dulu yang akan naik ya? Biasanya orang-orang percaya yang akan naik terlebih dahulu itu dari sektor meme baru ke token utilitas gitu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya pribadi lebih mending mana, token meme sama token utilitas ya, keduanya kita harus punya gitu ya. Semisal kita punya token meme 5 nih, kita ya sebisa mungkin bisa memiliki token utilitas 5 atau 4. Intinya kita punya kedua sektor tersebut gitu ya. Oke, mungkin ini dulu ya teman-teman ya, tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Salam cuan.